Sudah lama ya aku tidak membuat konten yang berupa tutorial gitu, karena pada bulan ini, karena bulan-bulan pandemi, kita harus stay home di rumah aja. Jadi aku mau bikin tutorial yang istilahnya ini, tutorial ini aku bikin alas buat rebahan atau istilahnya tikar dari rajutan tali kur. Ini bahan-bahan ini sisaan dari aku biasanya aku bikin rajutan, dompet atau tas yang biasanya sebelum pandemi ini berlangsung aku sudah produksi, aku bikin, aku jual ke orang, dan sekarang karena ada ini jadinya ya gimana lagi, semuanya jadi tersisa banyak. Daripada nganggur, aku bikin sesuatu yang berguna untuk di rumah. Oke, langsung aja ya, let's go. Ini aku pakai pen yang paling gede. Ukuran berapa ya nih? Ini ada ukurannya nih. Nih NP 10 mm dari Clover. Dan ini aku bikinnya, talinya biasanya kan kalau bikin tas ini cuma satu gini, dan ini aku dobelin biar agak tebel nanti jadinya. Jadi kita dobelin dulu ini. Dobelin seperti ini. Nah, ini modelnya biasa, jadi tinggal kita masukin aja. Nanti kita dobelin dulu seperti ini ya, seperti ini. Dan bikinnya ini sepanjang 2,5 meter. Jadi kita bikin ini terus. Nanti kalau belum nyampe 2,5 meter, jangan berhenti dulu. Nah, kalau sudah nyampe 2,5 meter, kita masukin ini, misalkan ini ujung, kita masukin ke sininya, ke lubang sebelahnya. Ini double crochet, masukin, masukin sebelahnya seperti ini. Lagi nih, terus ini kurang satu lagi. Ini hanya perumpamaan aja ya teman-teman. Jadi misalkan kalau cuma pendeknya segini, jangan di ini, menurut selera kalian mau panjang tikernya itu ukurannya berapa meter. Oke, aku hanya ngasih contoh pola-polanya aja ini. Nah, kalau mau naik, misalkan udah mentok ujungnya naik, kita ambil satu rantai, kita putar, kita masukin lagi di sini ya. Oke, masukin double crochet, masukin lagi satunya. Karena tali kur itu adalah benang yang gede, jadi kita bikinnya ini dengan pakai hakpen yang lumayan gede, apalagi dengan tali kur yang didobel, jadi ukurannya yang paling besar sendiri. Nah, seperti ini.
Nah, nih kita double lagi, kita putar. Nah, ini aku ngasih contoh aja ya. Kalau misalkan ini kan habis, ini warna hijau ini kan habis. Coba ini aku ngasih contoh dulu. Coba aku potong. Nah, ini misalkan ini habis, kita sambungin dengan warna yang lain. Misalkan mau kita sambungin dengan warna yang merah seperti ini, kita sambungin dulu pakai korek. Sambungin. Nah, ini kan sudah tersambung seperti ini. Tinggal kita ngikutin aja. Kalau pas sambungannya disarankan untuk teman-teman jangan terlalu kenceng nariknya ya, takutnya nanti jebol lagi itunya sambungannya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa dibikin seperti warna-warna yang lagi tren, warna pelangi. Kalau misalkan sisa benang teman-teman itu istilahnya misalkan gini nih, ada hijau muda, hijau yang agak ketuaan dikit, hijau tua. Nah, itu kita bisa jadikan variasi di tikar ini ya teman-teman ya. Oke, kan kayak gini. Naik lagi, kita putar, kita masukin sini. Dan ini aku cuma ngasih pola cara-caranya aja, gimana cara nyambungnya, terus motifnya kayak apa. Sebenarnya motifnya biasa, simple. Oke, ini hanya contohnya. Berhubung aku sudah punya yang setengah jari, udah mau selesai, mau finish, maka aku persingkat aja ya. Ini aku bikinnya udah lumayan banyak, kira-kira udah ada 1 meter lebih kali ya, dan lumayan berat teman-teman. Jadi misalkan kalau kita udah punya tikar seperti ini, kita nggak usah perlu repot-repot nyuci, kita sikat aja yang intinya yang kotor. Makanya ini putih nggak aku putih semua gitu, enggak. Jadi aku campur dengan warna yang lain. Misalkan kalau besok kotor kena noda, jadi nggak terlalu kelihatan banget ya teman-teman. Nah, ini aku campur coklat, aku campur warna coklat muda. Oke, ini sekarang aku mau bikin yang warna biru.
teman-teman ini udah pada tahap akhir ya dalam pembuatan tiker, dan yang paling terakhir adalah warna hijau botol. Oke, kita lanjut nih, terus seperti ini. Kita potong, kita sisain sedikit saja. Jadi kalau motong jangan terlalu mepet, biar bisa kita sambungin ke yang lain, jadi ini nanti tidak terputus. Kita masukkan aja di sini. Ini terserah kalian, menurut kalian sendiri yang paling kenceng yang mana, tinggal masukin aja. Kalau sekiranya udah kencang, jadi kita nanti ini kita potong lagi, korek. Nah, udah rapi seperti ini. Oke teman-teman, paham kan? Ini tikernya udah jadi seperti ini. Dan teman-teman jangan lupa ya, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya, dan komen di bawah. Oke, aku tunggu ya, karena dengan menekan tombol lonceng kalian akan mendapat notifikasi dari aku, dan akan selalu akan mengikuti video-video aku terbaru yang lainnya. Oke, next time, ciao.